warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase laten. Fase laten, partus lama atau prolongate labor merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya abnormalitas persalinan di kala 1 sampai saat ini. Dan reguler yang disertakan pembukaan serviks dan berlangsung lebih dari 24 jam. Partus lama dapat disebabkan oleh abnormalitas pada kekuatan kontraksi atau power, jalan lahir atau prostate, atau posisi janin atau passenger. Risiko terjadinya partus lama meningkat dengan faktor berupa militaritas, analgetik, epidural, dan usia ibu lebih dari 35 tahun. Jika terjadi partus lama, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti induksi atau augmentasi kekuatan kontraksi atau pemberian bukan diagnosis persalinan lama. Tanda dan gejala: serviks tidak membuka, tidak ada his atau tidak teratur, diagnosisnya belum infarksi. Pembukaan serviks tidak melewati 4 cm sesudah 8 jam infarksi dengan his yang teratur, diagnosis fase laten menunjang. Pembukaan serviks melewati kanan garis sekarat pada vertebra, frekuensi his 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik. Pembukaan serviks dan turunnya bagian janin dipresentasi tidak maju sedangkan his baik. Pembukaan serviks dan turunnya bagian janin dipresentasi tidak maju dengan kaput. Terdapat molase hebat, edema serviks, tanda uterus inen, gawat janin, layanan presentasi atau serviks dengan optik foot anterior. Dalam diagnosis, fase aktif memanjat inersia uterus, CTD obstruksi kepala presentasi atau malposisi. Pembukaan serviks lengkap, ibu ingin memberikan tetapi tak ada kemajuan penurunan. Diagnosis skala 2 lama. Next. Penanganan fase laten. Penanganan persalinan lama dibedakan atas 2 macam, yaitu penanganan umum dan penanganan khusus. Untuk yang belum infarksi atau persalinan itu yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, penanganan secara langsung. Penanganan umum persalinan lama antara lain penanganan umum persalinan antara lain. Yang pertama, nilai dengan segera keadaan ibu hamil dan janin termasuk sedang yang kedua, kaji kembali vertebra. Apakah pasien sudah infarksi, nilai keadaan his, frekuensi, durasi, dan konsistensinya. Yang ketiga, perbaiki keadaan ibu dengan dukungan emosi, perubahan posisi sesuai dengan persalinan lokal, berikan cetak dalam ibu, dan berikan cairan baik oral maupun parenteral. Upayakan bak pemasangan kateter hanya dilakukan jika perlu. Yang keempat, beri analgesia tramadol atau ketinggian 25 mg IM atau maksimum 1 mg per kilogram atau morfin 10 mg IM jika pasien merasa nyeri hebat atau advis dokter. Penanganan khusus terbaja atas penanganan khusus atau persalinan politik, masalah menonjol
kompensasi aktif memanjang. Next. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah Penanganan fase laten memanjang. Penanganan khusus pada fase laten memanjang yaitu mengirim secara teratur dan pembukaan titik berkencan melakukan wilayah penilaian. Pertama, jika tidak ada perubahan pada pendaftaran dan pembukaan titik yang tidak ada dalam janin, mungkin pasien belum punya aktif. Yang kedua, jika ada kemajuan pendaftaran dan pembukaan titik, maka lakukan metode persalinan dengan oksitosin dan prostaglandin. Lakukan penilaian setiap 4 menit. Jika pasien tidak sakit saat aktif, setelah dilakukan pemberian oksitosin selama 8 jam, lakukan seksius cesarea. Jika didapatkan tanda-tanda infeksi seperti demam dan cairan vagina berbau, maka lakukan akselerator keulangan persalinan dengan oksitosin. Berikan antibiotika kombinasi hingga persalinan terjadi. Ampicillin 2 gram 4 setiap 6 jam. Gentamicin 5 gram per kilogram BB setiap 24 jam. Jika persalinan per vagina terjadi, antibiotika dihentikan pada pasca persalinan. Jika dilakukan seksio cesarea, lanjutkan antibiotika ditambah metronidazole 500 mg 4 setiap 8 jam sampai ibu bebas 48 jam. Next. Cephalopelvic disproportion atau CPD dideskripsikan sebagai obstruksi persalinan karena adanya kontraksi pelvis yang disebabkan oleh rakitis. Sekarang ini kontraksi pelvis yang sebenarnya jarang terjadi, dan CPD merupakan diagnosis subjektif yang berasal dari kecurigaan klinis bahwa bayi tidak dapat turun dan melewati panggul karena bayi yang terlalu besar atau malposisi, atau dapat disebabkan juga karena ukuran panggul yang terlalu kecil. Friedman mendefinisikan keadaan patologis pada kala satu fase laten adalah memanjangnya fase laten, yaitu lebih kecil 24 jam pada multipara dan 14 jam pada multipara antara mulainya persalinan dengan kala satu fase aktif. Friedman juga melaporkan bahwa pemakaian obat sedatif, tindakan epidural yang lebih awal dan serviks yang kaku berhubungan dengan abnormalitas fase laten. Penanganan CPD yaitu jika diagnosis CPD telah ditegakkan, lahirkan bayi secara seksio cesarea. Yang kedua, jika janin telah meninggal, lahirkan secara kraniotomi. Yang ketiga, jika operator tidak dapat melakukan kraniotomi, segera rujuk untuk dilakukan SC. Yang keempat, jika pembukaan serviks sudah lengkap dan kepala sudah di fase 0, lakukan partos dengan tindakan V. Yang terakhir, jika kepala terlalu tinggi dan janin masih hidup, lahirkan segera dengan ST. Next. Sekian dari saya. Itulah hasil presentasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.